teman-teman mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua atas berkat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya dan teman-teman saya akan membahas nih mengenai permasalahan yang relevan buat mahasiswa tentang kejujuran dan juga fraud dalam perspektif Islam. Tetap disimak terus ya. Fraud, atau yang lebih biasa kita kenal sebagai kecurangan itu bukan cuma tentang korupsi miliaran ataupun perbuatan kecurangan besar. Dalam Islam, bahkan hal-hal kecil seperti manipulasi data, pengurangan takaran, ataupun plagiasi itu juga hal yang dilarang loh. Allah sudah mengingatkan pada surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka menjadi curang, dan apabila mereka menyapa atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat serius melarang seluruh kecurangan. Nah, dalam bidang akademik sendiri, contohnya dalam mahasiswa, fraud sendiri bisa muncul seperti plagiarisme, menyontek, terus juga kayak memanipulasi laporan praktikum atau bahkan titip absen. Nah, itu sendiri tuh bisa terlihat sepele, tapi kalau dalam pandangan Islam, itu kecurangan tetaplah kecurangan. Bagi mahasiswa yang punya usaha, etika jual beli juga penting. Jangan mengurangi kualitas, jangan menaikkan harga secara menipu, dan jangan memanipulasi review atau testimoni. Islam itu selalu mengajarkan transparansi dan keadilan dalam segala transaksinya. Di era digital, fraud atau kecurangan itu bentuknya sangatlah luas, seperti adanya fake account, upaya penipuan dalam jual beli online maupun offline, memanipulasi bukti transfer, juga memalsukan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Padahal Islam sendiri mengajarkan yang namanya amanah atau integritas, walaupun tidak ada seseorang pun yang melihat tindakan kita. Adapun aksi dan solusinya mulai dari diri sendiri dengan mengerjakan tugas dengan jujur, jangan terlalu mengandalkan AI, dan juga jangan plagiarisme. Bangun kepercayaan dalam organisasi dan pertemanan. Jangan manipulasi laporan ya. Dalam bisnis, sampaikan kualitasnya sebenarnya. Kejujuran merupakan kunci terbentuknya kepercayaan. Ada gunakan teknologi dengan amanah, seperti tidak memasukkan data atau juga menyebarkan penipuan atau berita hoaks. Ingat, kejujuran itu bagian dari iman, kecil atau besar, Allah selalu melihat. Maka dari itu, jika ingin barokah dalam ilmu, rezeki, dan masa depan, maka kita harus mengimplementasikan kejujuran dan integritas dalam tindakan kita. Nah, dari video tersebut tuh udah bagus banget kan guys, tapi aku tertarik banget buat bacain komentar yang ada dalam video tersebut. Dari komentarnya juga gak kalah bagus guys dari videonya. Jadi aku mau bacain dari beberapa komentar yang ada dalam video tersebut. Jadi ada yang berkomen kayak gini. Kecurangan kecil tetaplah kecurangan. Question ini langsung membuat tertampar sebagai mahasiswa. Apalagi sekarang banyak yang menganggap remeh plagiarisme, nyontek, atau titip absen sebagai salah satu bentuk survive di kampus. Padahal kalau ingin dapat ilmu yang barokah, dapat rezeki, itu tuh integrasi yang harus dijaga dari diri kita sendiri. Terus juga ada yang komen seperti ini. Amanah di era digital ini itu tuh sangat mengena. Kita tuh sering berpikir amanah hanya berlaku untuk jabatan besar. Padahal menyebarkan informasi palsu atau memasukkan data resmi, keuntungan kecil sudah melanggar amanah kita sebagai seorang muslim. Terus ada yang berkomentar seperti ini. Amanah itu benar-benar bagus banget, menjadi tantangan terbesar di era sekarang ini. Terus juga ini tuh bisa menjadi peningkat bahwa amanah itu harus dijaga meskipun kita bersembunyi di balik layar. Karena kejujuran itu branding terbaik, mau itu di dunia nyata maupun di media sosial. Jadi dalam video tersebut juga aku udah ngebacain yang komentar yang sangat bagus banget dan ngebuat aku tertarik banget untuk ngebacainnya. Jadi amanah itu tuh nggak harus kita punya jabatan yang tinggi dulu baru kita ngeamanahin semuanya. Jadi amanah itu kita harus miliki dalam diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya itu, pencegahan fraud dalam Pancasila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya kejujuran, integrasi, dan bertanggung jawab kepada moral, kepada Tuhan. Setiap ketindakan kecurangan itu tuh
bertentangan dengan nilai keimanan karena melanggar hati nurani dan ajaran agama Islam itu dengan menjadikan nilai ketuhanan sebagai landasan individu diharapkan dan mampu mengendalikan diri, bersikap jujur dan menjauhi falsehood. Karena sadar bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual.